Coach Sintayong, pelatih timnas Indonesia, katakan Liga Indonesia kualitasnya semakin baik. Sebelum lebih jauh, aku apa pesan-pesannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, hal tersebut disampaikan oleh Coach Sintayong pada saat Coach Sintayong menyaksikan salah satu pertandingan Liga 1 Indonesia. Selain itu, Coach Sintayong juga menyoroti bagaimana penyelenggaraan Liga 1 dari sisi jadwal pertandingan. Menurut Coach Sintayong, pertandingan yang digelar pukul setengah 4 sore, kemudian cuaca yang panas di Indonesia, itu akan membuat pemain menderita dan sedikit banyaknya akan sulit bagi pemain untuk bisa mengeluarkan potensinya. Oleh karenanya, Coach Sintayong memberikan sarannya, pendapatnya, mungkin lebih baik main jam 7 atau 7.30 malam. Meskipun demikian, Coach Sintayong mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemain-pemain yang ada di Liga Indonesia ketika tampil di panasnya hari, teman-teman, dengan melontarkan statement. Tadi para pemain bekerja keras, banyak lari. Banyak lari ini identitas yang sangat amat jelas, teman-teman, soal Liga Indonesia pada saat kita bertanya misalnya ke pelatih asing ataupun pemain-pemain asing yang baru datang ke Liga Indonesia. Itu sudah berkali-kali kita ulas. Dan ya, Alberto Rodriguez, mantan bek Persib kemarin yang sekarang pindah di Liga Indonesia, di Liga India, teman-teman, menyatakan hal demikian juga. Kemudian ditambahkan oleh Coach Sintayong, keluarlah statement Liga Indonesia kualitasnya semakin baik. Nah, gimana menurut teman-teman soal Liga Indonesia dari sisi permainan? Apakah sudah meningkat? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Di Piala Presiden kemarin kita sudah sempat membahas sedikit apa yang disampaikan oleh Coach Sintayong soal kualitas permainan, soal kualitas pertandingan. Sedikit banyaknya, teman-teman, dengan datangnya atau regulasi 6+2, ada 8 pemain asing di Liga Indonesia, teman-teman, ya, itu mempengaruhi banget dari sisi permainan, baik itu teknik dasar, baik itu intensitas permainan, baik itu bagaimana ritme taktikal yang diimplementasikan oleh pelatih kepala. Ya, walaupun ada beberapa elemen, ada beberapa hal yang perlu kita soroti dari kontribusi yang diberikan oleh pemain asing yang direkrut oleh klub-klub yang ada di Liga Indonesia, teman-teman. Sehingga ketika pemain asing yang diharapkan memberikan kontribusi lebih, malah di beberapa pertandingan yang sudah kita lihat mereka nggak mendapatkan kesempatan. Ini kan hal yang sangat amat disayangkan. Padahal penekanannya ketika kita bicara merekrut pemain asing, normalnya secara logika akan lebih tinggi kualitasnya ketimbang pemain lokal. Dan dari situ kita harapkan bisa muncul yang namanya knowledge transfer, ilmu antara pemain yang berkualitas ke pemain lokal, dan efeknya pemain lokal ini pun bisa terpacu untuk menampilkan permainan yang oke, imbasnya ke timnas Indonesia. Nah, jadi ini hal yang sangat tentu baik ya bagi persepak bolaan Indonesia kita, karena Pak Erick Thohir juga kan sudah mengatakan sebelum Liga 1 Indonesia bergulir, teman-teman, sekarang fokus juga harus ke Liga Indonesia, bukan hanya timnas lagi. Ya, timnas tetap fokus, tetapi bagaimana Liga Indonesia ini pun bisa terperbaiki. Salah satu hal yang disoroti beberapa tahun ke belakang, teman-teman, yaitu bagaimana kualitas liga jelek ketika kepemimpinan wasit nggak oke. Nah, VAR sudah digunakan di babak Championship Series kemarin dengan keputusan dari wasit, kemudian ada blunder wasit, sangat amat membantu apa yang sudah kita dapatkan atas dasar implementasi video assistant referee, termasuk di Piala Presiden kemarin. VAR membantu keadilan di setiap pertandingan. Ya, walaupun ada yang mengatakan VAR di Liga Indonesia kok lama banget nih digunakan ataupun diambil keputusan oleh wasit. Dan di bukan Piala Presiden, dan di Liga Indonesia pun banyak keputusan-keputusan kontroversi. Video asisten referee akhirnya memberikan rasa nyaman ketika kita menonton pertandingan. Ditekan ini kesalahan-kesalahan ataupun kontroversi yang muncul. Saat kita bicara
wasit sudah terperbaiki, kualitas wasit terus meningkat, dikombin dengan pemanggilan ataupun penggunaan wasit asing, kita maunya kan akan berpengaruh terhadap permainan di atas lapangan. Wasit ini memiliki andil yang sangat amat besar, teman-teman. Mengapa aku katakan demikian? Nah, wasit di Liga Indonesia acap kali dikit-dikit pelanggaran, dikit-dikit berhenti bola, dikit-dikit stop dan seterusnya. Secara ritme, kontinuitas terhadap sustainable-nya tactical yang diimplementasikan oleh pelatih-pelatih di atas lapangan, itu akan berpengaruh. Bukan hanya berpengaruh di Liga 1 Indonesia, teman-teman, tetapi nanti berpengaruh pada saat pemain-pemain kita bermain di Timnas Indonesia. Contoh salah satunya pelanggaran-pelanggaran dilakukan, pelanggaran-pelanggaran di Liga Indonesia itu brutal pun dalam tanda petik, mungkin tidak mendapatkan kartu ataupun hanya mendapatkan kartu kuning, teman-teman, di Timnas ataupun di level yang lebih tinggi langsung mendapatkan red card. Ujungnya kita kekurangan pemain. Itu kan banyak dijadikan banyak contoh yang muncul, teman-teman, saat pemain kita main di Timnas ataupun klub-klub kita yang mewakili Liga Indonesia tampil di Asia. Kecerobohan akhirnya membuat klub ataupun Timnas bermain dengan 10 orang ataupun mendapatkan kartu merah. Ketika kekurangan pemain, efeknya akan sulit tentu bagi yang namanya klub, bagi yang namanya Timnas untuk bisa menyeimbangi ataupun bermain sesuai dengan style pakem yang pertama kali diharapkan oleh pelatih, dalam konteks ini Coach Sintayong. Nah, kemudian selain daripada wasit, tentu pelatih-pelatih di Liga Indonesia pun angkat topi. Perlu kita apresiasi, teman-teman, dari taktikalnya. Aku menyoroti apa yang dilakukan contoh Borneo FC. Borneo FC, jika teman-teman tonton, ini salah satu permainan yang oke aku rasa dari pemahaman yang dimiliki oleh pemain antar satu pemain. Nah, mereka sering melakukan yang namanya rotasi posisi. Dinamika yang sangat amat fluent, seperti apa yang dilakukan oleh timnas Spanyol di Euro. Nah, dari sayap dengan sistem 1-4-3-3, di sayap kanan ada Terence Puhiri, Berguinho sebagai gelandang, dan fullback kanan ada Fajar Faturrahman. Di situ mereka sering bertukar-tukar posisi dan membuat akhirnya lawan pun kebingungan harus melakukan penjagaan seperti apa. Kemudian di sektor sebelah kiri ada Vano Lillivali. Vano Lillivali sebagai sayap kiri pun didukung oleh Keherosi gelandang, dan fullback kiri ada Leo Guntara. Itu mereka nggak statis, mereka dinamis, bergerak melakukan rotasi posisi. Kadang Keherosi sayap kiri, Lillivali masuk ke tengah, kadang Vano Lillivali sebagai fullback kiri, Leo Guntara masuk ke tengah, Keherosi di sayap sebelah kiri. Nah, jadi kalau kita bicara tactical, bukan hanya bergantung siapa pelatihnya, bukan kita lihat seberapa seberapa banyak gelar dari pelatihnya, namun seberapa dapat nih feel yang dimiliki oleh pemain untuk menyerap tactical yang dimiliki oleh seorang pelatih. Nah, dalam konteks ini apa yang dilakukan oleh Borneo dengan slow positionnya kemudian dikombinasikan dengan rotasi posisi yang kita utarakan tadi, teman-teman, salah satu tim yang oke lah ya, mau menghadapi lawan apapun, style mereka itu jelas, dan pembuktian penting di level Asia Tenggara yang akan dilakukannya oleh Borneo FC nanti ya, teman-teman, mewakili Liga Indonesia. Dan klub-klub lain misalnya seperti Arema FC pun kan memberikan permainan yang oke, meskipun di Piala Liga Indonesia mengalami kesulitan. Ada lagi nih Dewa United, teman-teman, mereka melakukan permainan total football ya. Jan Olderenkering dari Belanda memiliki identitas ya, tentu sedikit banyaknya dia mengetahui bagaimana menerapkan, mengaplikasikan total football. Saat Dewa menghadapi Persib, total football dimainkan. Nah, ini kan varian-varian yang menarik, teman-teman, soal sepak bola di Indonesia yang ujungnya akan membantu pemain tersebut pun dari sisi kualitas, dari sisi upgrading, mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Itu dari sifat permainan total football, attacking, rotasi posisi. Nah, dari sisi defensif pun Liga Indonesia ini memiliki hal yang unik. Contoh seperti Persita Tangerang bersama Lefundes, teman-teman. Nah, di pertandingan yang dilakoni oleh Lefundes menerapkan permainan yang nama parkir bus 6-3-1 saat menghadapi Persija Jakarta.
Nah, 6-3-1 yang dilakukan oleh Lewandowski solid banget, menyulitkan Persija untuk menciptakan gol. Nah, itulah dia lagi seni sepak bola. Bukan hanya kita bicara penyerangan, tetapi bagaimana kita bicara defensif juga. Dan itu terbukti di beberapa pertandingan solid dilakukan oleh tim-tim Liga Indonesia. Tadi sudah kita sebut juga ada Persija. Persija pun bersama Carlos Peña bermain sangat amat adaptif aku pikir ketika mereka mencoba mengkonsolidasi permainan lewat ball possession, kemudian deadlock ball position mereka mencoba meningkatkan lebih kuat sirkulasi bolanya, dan ya ujungnya yang menjadi persoalan Persija yang harus ditingkatkan dari satu pertandingan final third-nya tadi, di ujungnya tadi. Dan di Liga 1 Indonesia pun kan banyak pelatih-pelatih asing anyar baru pertama mencicipi merasakan Liga 1 Indonesia, misalnya pelatih Biak dan lain sebagainya teman-teman. Nah ya, dengan hal tersebut pelatih lokal akhirnya dalam tanda petik tenggelam kan. Nah, pelatih lokal yang mendapatkan kesempatan, misalnya Malut United memberikan kepercayaan kepada Coach Imran, ini pun harus dibayar kepercayaan oleh Coach Imran ya, untuk bisa memberikan hasil yang terbaik, untuk bisa memberikan performa yang terbaik teman-teman. Ya, pelatih-pelatih Semen Padang Hendry Susilo ya disoroti dan permainannya tidak begitu impresif. Jadi kesimpulannya teman-teman, ya dengan datangnya pemain asing, ya sedikit banyaknya itu mempengaruhi memang dari sisi kualitas pertandingan, nggak terlalu gerasak gerusuk lagi, tetapi identitas yang jelas yang tak ditanggalkan di sepak bola Indonesia ini ya seperti kick and rush ya, larinya tuh sampai Coach Sintayong pun melabelkan pemain kita banyak lari, artinya kerja keras. Ya mungkin sampai situ aja dulu teman-teman videonya. Gimana menurut teman-teman? Dan ini kabar baik tentunya untuk sepak bola Indonesia saat Coach Sintayong pelatih timnas Indonesia katakan semakin baik kualitasnya. Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.